King Maker Kok Galau Nekat Politik Dua Kaki. Ditulis oleh Adin. Tujuan utama politik adalah menjadi pemenang dan memperoleh jabatan sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya. Jika parpol sukses berada di pihak pemenang, maka kadernya akan menjadi menteri. Makin banyak menteri yang menjabat, makin baik bagi partai tersebut. Nah, memperoleh kekuasaan ini tidaklah mudah, memerlukan kelihayan dalam berpolitik, termasuk memprediksi kira-kira siapa yang akan jadi pemenang. Jangan sampai berada di pihak yang salah, yakni di pihak yang kalah. Jadi oposisi bukanlah dosa, tapi indikasi dari kekalahan. PKS dan Partai Demokrat berada di pihak oposisi karena berada di pihak yang kalah. Walaupun Prabowo dan Sandiaga Uno yang merupakan tokoh utama yang mengalami kekalahan malah bergabung dengan kubu Joko Widodo, sedangkan PKS dan Demokrat tetap jadi oposisi. King Maker merupakan tokoh yang mampu mendorong orang lain jadi pemenang. Salah satunya adalah Surya Paloh. Bersama dengan Megawati, Paloh sukses mengantarkan Jokowi jadi Presiden RI 2 periode. Hampir satu dekade berada di pihak Jokowi. Menjelang pemilu 2024 ini, Surya Paloh mencoba mencari jalan lain. Awal Oktober 2022 lalu, Paloh nekat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Nasdem bertindak sebagai partai utama pendukung Anies, seperti PDI Perjuangan yang merupakan partai pendukung utama Jokowi. Jika Anies menang, maka Nasdem akan memperoleh limpahan kekuasaan yang paling besar. Tetapi saat ini, Surya Paloh dinilai sedang mengalami galau politik. Pimpinan Partai Nasdem ini dianggap sedang bermain dua kaki. Di satu sisi, Nasdem nekat mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden Capres pemilu 2024 dan berencana berkoalisi dengan dua partai oposisi yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tetapi di sisi lain, Surya Paloh dan jajarannya seolah tak ingin pisah dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini tampak dari manuver Surya Paloh sowan ke Jokowi dan sejumlah partai politik pendukung pemerintah di tengah pembahasan rencana koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS. Padahal manuver Paloh ini justru berpotensi merugikan Nasdem karena diprediksi menurunkan elektabilitas partai. Publik akan menilai jika Surya Paloh dan Nasdemnya hanya mengejar kekuasaan saja. Dengan mengusung Anies Capres mendapat limpahan kekuasaan jika menang, tetapi masih ingin mendapat kekuasaan dari Jokowi berupa posisi menteri. Di kabinet Jokowi, KH Ma'ruf Amin, Nasdem mendapat jatah 3 menteri. Selain itu, politik dua kaki Nasdem ini akan membuat Partai Demokrat dan PKS sakit hati dan bimbang. Mereka menjadi tidak yakin dengan Nasdem. Apakah serius mengajak Demokrat dan PKS membentuk koalisi perubahan atau akan bergabung dengan partai lain? Karena Partai Nasdem melakukan silaturahmi politik ke sekber Partai Gerindra PKB dan ke Partai Golkar, bisa saja Demokrat dan PKS kesal dan mundur dari rencana membentuk koalisi perubahan. Idealnya, Surya Paloh harus yakin memilih salah satu jalan bersama Anies membentuk koalisi perubahan atau melepasnya dan setia dengan pihak Presiden Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura.